Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku semua dimanapun berada, mudah-mudahan kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini saya berada di kota Madinah Al Munawwarah, yang mana saya bersama Travel Ma'ali Banjarmasin. Insya Allah kita bersama Travel Ma'ali akan berkunjung ke kota Mekah di tempat-tempat yang bersejarah. Insya Allah semoga perjalanan kita nanti selamat dan membawa barokah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Jadi alhamdulillah jamaah dari Travel Ma'ali ini sudah banyak yang mulai naik bis untuk bersiap-siap berangkat untuk berkunjung ke Masjid Kuba. Rizky, dari mana? Banjarmasin. Umurnya berapa? 7 tahun. Berarti masih TK ya? 7. Oh, sudah masuk SD. Oh, Masya Allah. Berarti kelas 1 ya? Ya. Kelas 1 SD-nya. Sama siapa ke sini? Mama. Mama atau bapak? Mana mamanya? Kalau nang kayak nasi kuning, kayak iwak nilas itu makan buahnya tuh. Kenapa nggak ikut bapaknya? Lagi sakit. Oh, sakit. Doain bapaknya di sini ya biar sehat. Sudah didoain bapaknya? Di masjid? Apa doanya? Coba bilang. Doa bapak apa? Apa doa bapaknya? Doain bapaknya gimana? Alhamdulillah benar. Amin amin. Oh iya kan? Mana ibunya? Ini ibunya. Ini. Saya bilang apa doa bapaknya, kata saya. Katanya dia. Dia nggak ada punya bapak lagi. Enggak. Oh ini. Saya bilang di rumah sakit. Tadinya ke dokter dan ngerti hanya hanya 40 hari bapaknya meninggal. Belum sampai. Pas Masya kembali ini Allah. kayaknya sekarang Berarti ntar umrohin bapaknya dong. Iya dong. Ya. Umroh pertama sendiri. Ini nampak halus. Ya Rizky. Umroh kedua buat bapak ya. Kan ada yang kedua ntar. Sejak kapan ya yang ada yang kedua ya? Ada. Perasaan aku sudah empat deh. Ya. Empat sama yang ini. Enggak mental itu dari sana. Enggak. Yang semalam itu enggak ada WC-nya lalu. Waktu di Turki enggak ada WC-nya lalu. Belakang. Belakang. Sini masih kosong. Ini kosong. Siapa yang di sini? Hantu ya? Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang semangat, salam berwujud dua, mudah-mudahan kita diselamatkan ya Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baru mantap nih. Dua dibalas dua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana ala ni'matil imani wal islam wa wasalana ila mahallil haram. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tamla khazainallahi nura wa takunu lana walil mu'minina farajan wa farahan wa surura wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ayahanda bunda, saudara-saudara sekalian, para jemaah Duyufur Rahman, tamu-tamu Allah dan tamu-tamu Rasulullah yang mudah-mudahan kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah kita masih diberikan nikmat terbesar, nikmat umur, nikmat iman dan Islam, sehingga sampai saat ini kita masih berada di dekat jasad baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertepatan dengan bulan kelahiran Sidin, bulan Rabiul Awal. Kemudian di pagi hari ini insyaallah kita akan melaksanakan kunjungan atau ziarah di sekitar daripada kota Madinatul Munawwarah. Di antaranya kita akan menuju situs bersejarah tempat perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yang akan kita singgah yaitu Masjid Quba, yang akan kita melaksanakan kesunahan beliau di sana yaitu sembahyang di Masjid Quba, yang mana pahalanya yaitu dijanjikan oleh Rasulullah, yaitu dapat pahala umrah. Kemudian insyaallah tempat lain nanti Jabal Uhud, tempat terjadinya perang Uhud, situs yang sangat bersejarah, bukan saja tenaga, bahkan di antara mereka para sahabat nyawa sebagai taruhannya. Alhamdulillah kita dapat menikmati perjuangan mereka sehingga boleh kita katakan sekarang terasa nikmat ataupun enak. Jadi orang kita katakan makan tidur ibadah. Alhamdulillah menikmati hasil kerjaan di tanah air. Kemudian di mana tempat lain diantaranya ada yang tidak singgah nanti, mungkin Masjid Qiblatain, tempat terjadi perang tempat terjadi perang Khandaq, Masjid 7 dikatakan. Yang singgah diantaranya juga perkebunan kurma. Sebelumnya Bapak Ibu kita lihat di depan ya. Ini ada menara masjid. Di sini merupakan situs bersejarah juga, yang mana dikatakan ini Masjid Ijabah. Nah, di depan kita. Sebelumnya kita lihat sebelah kiri. Nah, itu ada masjid, itu Masjid Abi Dzar Al-Ghifari. Jadi di sana pernah Rasulullah beliau sujud saking lamanya. Sujud sangat lama, di mana di antara sahabat mengira Rasulullah pindah alam, wafat, tapi tidak. Nah, jadi menurut daripada sejarah pada ketika itu Rasulullah beliau melakukan sujud syukur. Nah, jadi mungkin kita ambil itibar, andai kata kita belum melaksanakan sujud syukur, pertanda kita kesyukuran dengan Allah Subhanahu wa taala disampaikan dekat daripada jasad baginda Rasulullah. Nah, jadi sangat bagus kita kerjakan. Jadi kerjaannya sangat mudah, sejak sujud syukur kepada Allah taala, kemudian takbir, kemudian kita sujud, misalnya baca tasbih. Nah, ini dalam keadaan berwudu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kerjaannya sangat mudah. Ya, kemudian ada Masjid Ijabah Bapak Ibu. Nah, ini tempat Rasulullah pernah berdoa ya. Di antara doa beliau ada yang dikabulkan, ada yang tidak. Sebelumnya kita lihat di sebelah kanan. Nah, ini masih pagar ya. Kemarin kita ziarah ke pemakaman Baqi, tidak melihat bagaimana pemakaman Baqi. Nah, ini kita lihat di depan sebelah kanan. Inilah pemakaman Baqi, itu pagar yang warna biru ya, makam Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yang mana di pemakaman Baqi ini lebih daripada 10.000 para sahabat. Kemudian kubah hijau. Nah, kemarin kita lihat di bawah kubah hijau makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita ucap salam bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya khair khalqillah. Assalamualaikum ayyuhan nabiy wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamualaikum ya ahla baitul mursalin. Assalamualaikum ya ashab Rasulullah. Assalamualaikum ya syuhada. Assalamualaikum ya awliya. Assalamualaikum ya ahlal baqi al-gharqadi. Allahumma rfa' darajatihi wa akrim maqamahum wa ajzil sawabahum. Allahumma fa'na bibarakatihim. Ya Allah, berikanlah kepada kami manfaat dengan berkah mereka. Wahdina husna bi hurmatihim wahsyurna fi zumratihim. Dan halaulah kami ya Allah bersama golongan mereka. Wa ma'afatin minal fitani wal hadratimul fatihah.
Kita lihat sebelah kanan ini Masjid Bilal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya mari kita sama-sama baca doa safar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Bismillah. Tawakkalna 'ala Allah. Wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza al-birra wat taqwa wa min al-amali ma tuhibbu wa tarda wa na'udzubika min wa'tha'is safar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan kita bersama-sama membaca doa tadi, mudah-mudahan perjalanan kita ini tidak ada halangan rintangan sehingga sampai ke tempat-tempat tujuan yang kita rencanakan dan balik dengan selamat, serta semoga kita mendapatkan hikmah kebaikan yang terkandung daripada melaksanakan ziarah di pagi hari ini. Amin. Allahumma amin. Sebelum sampai di tempat yang kita singgah, di mana di tengah jalan sambil kita berada dalam bis, insyaallah kita sambil mengenang di antaranya berkaitan daripada tempat yang akan kita tuju. Jadi mengenai sejarah Bapak Ibu, insyaallah kita maklum bersama mengenai kabar di mana banyaknya lebih kurang ya, jarang. Kebalikan mengenai kabar kirim duit. Kalau kirim duit jarang lebih tapi bisa kurang. Kalau berkirim berkabar jarang kurang tapi bisa lebih. Nah, jadi mengenai sejarah ya, masalah fikih mungkin pian membuktikan masalah fikih, misalnya orang melaksanakan sembahyang di Masjid Nabawi macam-macam. Ya kalau adanya perbedaan, misalnya karena di sini terkumpul berbagai macam imam. Kalau daerah kita, kebiasaan Indonesia atau Malaysia banyak mengikut Imam Syafi'i. Ada orang Pakistan mengikut Imam Hanafi, ada yang mengikuti Imam Maliki, bahkan ada yang mengikuti Imam Saka Handak. Nah, jadi kalau rasa ragu, mungkin berbeda dengan yang kita gawe di tanah air, masalah ibadah. Nah, jadi jangan kita langsung ikuti, karena di mana lebih bagus sih kita sangka baik, kok mungkin mazhab mereka itu yang dikerjakan. Tapi jangan kita ikuti, katanya supaya apa? Supaya andai kata kita terikuti yang salah, khawatir nanti amal ibadah kita rusak. Man amil amalan laisa fihi ilman fahuwa radun. Yang maksudnya seseorang memperbuat amal ibadah tidak berdasarkan ilmu pengetahuan, niscaya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Bapak Ibu, insyaallah kita yakin sangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita mungkin belajar mulai tanah air sudah, bekal macam-macam, di samping harta, bekal ilmu. Nah, kita yakin bahwasanya mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengenai perbedaan masalah fikih, masalah sejarah, terdapat hilafiah perbedaan, bukannya perbedaan yang kita cari, tapi insyaallah hikmah kebaikannya yang dapat kita ambil. Beraneka ragam daripada mereka melaksanakan ibadah, tujuannya itu sama, yaitu untuk mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi bukan perbedaan kita cari. Nah, ini tapi hikmahnya lah yang dapat kita ambil. Macam-macam hikmah insyaallah dapat diambil pada ketika di Makkah Madinah ini. Lain halnya ya, kalau ada perbedaan masalah tauhid. Nah, misalnya kalau ada yang menyatakan Nabi akhir zaman selain daripada Nabi Muhammad SAW, tentunya tidak kita terima. Masalah sejarah, masalah fikih terdapat perbedaan di mana tidak membuat perselisihan, insyaallah. Jadi pertama kali kita akan singgah di Masjid Quba.
Jadi Masjid Quba yang adalah masjid yang pertama kali dibangun oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya sesudah beliau sampai di Madinah ini. Jadi sebelum ada di Masjid Nabawi, beliau singgah di daerah Quba dahulu. Mendirikan masjid di sana diambil daripada nama perkampungan, yaitu Masjid Quba, karena kampungnya namanya Quba. Jadi awal mula Rasulullah imbah pindah tempat, bahasa kita imbah hijrah, meninggalkan tempat kelahiran Makkah sampai di Madinah, mementingkan yaitu membangun masjid. Kebiasaan orang kita mengambil itibar demikian, andai kata bangun rumah ataupun membangun bangunan, yaitu kita utamakan tahu arah kiblat. Ya kalau pernah, oleh sebab itu sembahyang hajat. Nah ini supaya hajat dikabulkan, rumah nyaman didiami. Nah itu itibar demikian. Kalau sampai 15 tahun kali tahu di kiblat, otomatis sangka baik ya Allah antara dua. Apa sangkaannya? Bisa kata bisa terbaik ya, atau bisa sangka baik Allah Subhanahu wa taala. Oh ini harus kiblat. Nah jadi orang kita kebiasaan di mana sebelum membangun rumah yaitu sembahyang hajat. Nah di mana mereka menginginkan mengetahui persis arah kiblat supaya nyaman beribadah. Nah mengikuti daripada sunnah Rasulullah, beliau hijrah tempat pindah tempat yang beliau utamakan yaitu arah sembahyang. Kemudian di mana khususiat kalau sudah dekat dengan Quba? Apa keutamaan sembahyang di Masjid Quba? Barang siapa dia berwudu, bersuci di tempat tinggalnya, kalau kita di Madinah di hotel, datang ke Masjid Quba sembahyang dia di sana, tidak dikhususkan dari Rasulullah apakah sembahyang fardu atau sunat. Kebetulan kita pagi hari misalnya penghormatan dengan masjid, bisa kita kerjakan tahiyatul masjid, boleh tambah sembahyang duha yang merupakan kesunahan baginda Rasulullah tiap hari sebelum dikerjakan zuhur, walaupun abdalnya sekitar jam 9. Yang mana pahalanya yaitu dapat dia mendapatkan pahala umrah. Nah jadi luar biasa. Adapun maksud daripada hadis demikian, makna hadis demikian, jadi pada ketika Rasulullah dengan para sahabat berada di Madinah ini, di antara sahabat ini ada yang iri dengan orang yang berada di Mekah. Jadi iri dalam masalah kebaikan itu dianjurkan. Kalau masalah kejahatan tidak. Misalnya orang kalau beribadah kayak ini, kenapa aku kada? Nah, kalau masalah kejahatan kada ya Allah, tidak dibolehkan. Jadi para sahabat ini bicara, ya Rasulullah, bahwasanya orang yang berada di Mekah mereka dapat melaksanakan umrah siang ataupun malam hari, pagi ataupun sore hari, sedangkan kita tidak bisa demikian karena jauh jaraknya mulai Madinah ke Mekah lebih kurang 400 kilo. Kalau dulu tempuh beberapa hari dengan onta atau jalan, kalau sekarang sekitar 6 jam. Kalau pakai kereta lebih kurang 2 jam. Nah orang kita nanti ada yang pakai kereta hari Jumat, ada yang pakai bis besok ya. Nggih, salah diinformasikan jam berapa berangkat. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggembirakan orang-orang yang ada di Madinah ini dengan tidak sesusah orang yang berada di Makkah dapat mendapatkan pahala umrah. Pergi ke Masjid Quba, mulai hotel dari berapa menit? Di sini bisa Pak? Sudah dekat nih kan? Kemudian sembahyang di Masjid Quba. Nah, tidak sampai setengah jam, mungkin sekitar 10 menit dapat pahala umrah. Jadi bukan main kegembiraan para sahabat diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi insyaallah hari ini kita akan laksanakan kesunahan beliau. Belum pergi ke Makkah umrah, sudah dapat pahala umrah di Madinah. Alhamdulillah. Nah, jadi bagaimana kalau misalnya kita ada yang batal wudhu? Ada aja tempat wudhu. Tapi kalau misalnya masih suci, ujar pian aku ada ketahanan. Nah, ternyata tak lepas juga ya Allah. Kalau satu menyentuh itu dalam keadaan darurat susah berhindar, kita ambil ya tidak batal, apalagi waktu tawaf nanti. Nah, jadi kalau misalnya batal wudhu karena buang angin, itu tidak ada hilafiah, tetap batal. Imam 4 menyatakan batal.
Nah, jadi ada aja tempat wudhu. Tapi kalau misalnya sentuh-menyentuh aja, lebih bagus kita tetap pertahankan wudhu yang ada. Nah, jadi insya Allah nanti kita arahkan tempat mana kita berkumpul. Tolong saling kerjasamanya, karena terpisah satu orang bisa mengakibatkan perjalanan kita terhambat kah, tertunda. Nah, jadi di mana tempat kita janjikan berkumpul, barangkali nanti sambil sambil berkumpul, nah mungkin biar ada anak-anak foto ataupun balik lihat di dekat daripada sekitar biar berkumpul. Nah, jadi sesudah terkumpul kita foto bersama, nanti harus siap bukan. Nah, di mana kita masuk bis. Insya Allah habis ini kemana Bang Supir? Nah, jadi habis ini ke Bang Supir ke perkebunan korma. Kemana kita melihat di Madinah ini sebelah kiri banyak kormanya. Ya, nama aja daripada Madinah terkenal Zatun Nakhal. Bahasa kitanya daerah atau negeri yang punya banyak korma. Kemana ada mempunyai khususiat korma Nabi. Nah, insya Allah nanti kita sambil mengingat-ingat. Sebelumnya Bapak Ibu, di depan ini masjid namanya Masjid Jum'ah. Nah, jadi pertama kali Rasulullah dengan para sahabat mendirikan sembahyang Jumat di sini berjamaah. Kalau di Mekah, nah syariatnya sudah ya, tapi karena belum aman, nah karena masih Islam ini, belum banyak pengikutnya, nah jadi syariatnya sudah di Mekah, tapi Rasulullah melaksanakan sembahyang Jumat awal mulanya itu di Madinah ini. Nah, kita lihat di sebelah kanan itulah dikatakan Masjid Jum'ah. Nah, pertama kali Rasulullah mendirikan sembahyang Jumat di sana. Jadi Imbah Kuba, Rasulullah singgah di sini hari Jumat, kemudian terus ke Masjid Nabawi, beliau menetap di sana. Ustaz, Ya, saya turun dulu di sini, saya mau parkir di sini. ya. Sama motor ya. Nah, jadi kata Bang Supir kita turun di sini. Insya Allah nanti kalau misalnya ada parkir di depan, beliau sambil ke depan Bang Supir ya. Alhamdulillah hari ini orang kita jadi mudah komunikasi. Alhamdulillah kita ucapkan terima kasih kepada Bang Supir. Ya, silakan bismillah. Di sebelum berangkat telepon ya, kalau Iya, Bang Bang. udah mau pulang. Oke, makasih. Bawa batang kurma sekalian. Pelan-pelan. Asal selamat. Halus 3 rupiah ya. Sopirnya mana sopirnya? Yang kecil? Udah, sama saya dah. Iya, tadi nggak patah kita sudah. Aku kan mau Lombok. lawan aja, lawan om aja. Jadi kepada itu di motor di bis. Ya, siap. Bahasanya. Ganti pulang. Jadi Ganti lagi dia. Siapa aja yang dikenal Semoga sehat Bunda, pelan-pelan. Sini deh sama saya. Nanti aja. ini nggak bisa ya? Bisa. Iya. Ya, bisa. Nah. Oke. Koler turun. Kerja tangan nggak ada, kalau pinggang.